kayak mobil gua kenal. Ul. Mas, itu ada Meru ya? Iya. Apa? Tuh. Ul, Ah, si Mas Jihan lagi sibuk. Dia lagi ada tugas dari gua. iya. Sekarang yang review mobil Mas Yadi sementara. Oh ya udah siap. Nah, Mas Yadi itu sekarang jadi bos lo di sini ya. Catat tuh, Ul. Terus kalau Mas Yadi jadi bos, Om Meru kemana? Ya gua bosnya Mas Yadi. Oh, Bos di atas bos. oh iya, siap Big siap. boss, big Gua boss. bantu ya, Yadi ya. Siap siap. Bantu, Ul. Nggak mau. Oke guys, ketemu lagi sama gue Yadi. Sekarang kan gue udah invest di Garage 98. Sekarang gue bantu juga buat review karena si Jehan kan lagi sibuk nih jualan. Gue review hari ini. Gue review E300 Mercedes E300 AMG Package 2011 W212 ya. Pokoknya lo mau tahu tentang mobil ini gimana, ikutin aja terus ya. Oke? Oke, kita mulai dari depan dulu ya. Lo kalau lihat mobil ini kan seri E300 AMG Package ya. Nah, bedanya AMG Package itu lo lihat bumper depannya. Kalau yang biasa, bukan AMG yang elegan, itu nggak ada ini ya, nggak ada mancung di bawah depan bawahnya. Nah itu dia ngebuat tampilannya lebih gagah, lebih ngelebar, dan lebih dekat sama lantai. Terus DRL-nya kalau yang seri sebelumnya itu dia bengkok. Nah ini udah lurus. Nanti kita coba nyalain lampunya. Sama lampu masih SID ya, masih SID tapi dia udah bisa ngikutin arah setir. Jadi kalau belok-belok itu dia ngikutin, itu lebih aman. Nah, tampilan lo kalau lihat dari depan mewah banget deh, mewah banget. Oke, sekarang kita ke samping ya, lo ikutin. Nah, tadi kan udah lihat depan nih bumper AMG bedanya di mana. Nah, sekarang side skirtnya, bagian sampingnya ini juga bagian dari bedanya AMG nih. Nih, ini ada side skirt sampai belakang, lo lihat. Jadi seimbang tuh tingginya, ya tingginya seimbang. Dia akan lebih kelihatan lebih rendah. Tapi dia bikin bodinya tuh ngelebar, lebih napak. Nah, satu lagi, bumper. Kalau yang bukan AMG, dia itu nggak ukurannya 17 kalau nggak salah ya, 17 ya. Nah, ini 18 inch. 18 inch dan pasti ada embel-embel AMG-nya nih. Dan ini original nih. Bannya juga baru diganti gitu. Terus lo lihat garisnya. Oke, sekalian di samping lo bisa lihat ini panoramik ya. Mobilnya udah panoramik. Ini yang khusus MG doang nih yang panoramik. Kalau yang elegan itu enggak. Ya, ini apa? Ini panoramik tapi dia bisa dibuka. Bisa dibuka dua-duanya, tapi jarang lah deh. Nah, dibukanya pun dua tipe, dibuka semua atau hanya
keangkat doang biar ada udara. Nah itu, sekarang kita lanjut ke belakang ya. Ikutin terus. Oke, sekarang bagian belakangnya ya. Nah, lo bisa lihat E300 tapi ini emblem AMG-nya kayak dilepas. Tapi nggak usah khawatir, karena pasti akan kelihatan bedanya dari body kitnya. Nah, ini body kitnya juga nih. Nih ya. Di sini kalau dari samping tadi kelihatan nih ada garisnya, itu supaya nyambung tuh garisnya sama side skirt sama bagian depan. Itu biar nyambung. Terus untuk apa namanya, knalpotnya dia trapesium, dan ini asli ya, ada lubangnya dua-duanya. Nah, ada lubang dua-duanya, jadi bukan kayak mobil-mobil sekarang tuh kan suka bikin trapesium tapi cuma satu atau dia malah nggak nyambung. Kalau ini udah. Terus ada sensor, terus lampunya udah LED ya. Terus ini gue mau lihat buat buka bagasinya. Kalau bawa barang gitu ya, mau masukin barang, lu tinggal pencet. Nah, jadi kalau bawa barang gak usah repot-repot nih, karena dia ada di ini ya, di remote-nya tuh udah ada langsung buka ya. Jadi lu bisa simpan barang. Tapi memang kurangannya dia nggak ada elektriknya buat tutupnya, tapi itu nggak masalah kan ya, karena ini mobil sedan, lo nggak terlalu tinggi lah. Kalau buat cewek tuh nggak terlalu tinggi, dan lo udah nyimpan barang, masa sih lo kayak gini aja nggak bisa gitu. Sorry. Stop it. Get some help. Nah, udah ketutup nih ya, udah bener ketutup, gampang kok. Nah, satu lagi kurangannya masih belum ada kamera mundur, baru ada sensor. Tapi kalau mau ditambahin bisa. Tapi gua rasa jarang nih orang udah ada kamera mundur ngelihatnya ke layarnya, tetap aja ngeliat ke belakang. Percaya sama gue, ya kan? Oke, sekarang ada fitur yang lain ya, itu auto wiper. Kalau dia hujan atau rintik-rintik dia akan langsung nyala, sama auto light. Jadi kalau gelap dikit atau redup, masuk ke ruangan gelap dia akan nyala langsung. Dan ini kalau kita masuk, retract-nya langsung buka. Kita lihat. Sekarang kita coba gimana experience di dalam mobilnya mulai dari start ya. Nah, dia punya memori nih, dia akan bergerak sendiri. Nah, kita masukin kuncinya, dia akan ini ya. Tapi ini belum keyless ya, masih ada ini ya, masih ada kuncinya. Nah, dia starternya kayak gitu, lo nggak perlu bejek banget, sekali ya tek langsung nyala gitu. Itulah hebatnya ya. Oke, sekarang kita masuk di bagian interior, udah masuk dalam mobilnya. Lo bisa lihat dia canggih, maksudnya udah kekinian, modelnya udah modern ya. Tapi dia tetap, nama MRC itu tetap menjaga ke apa ya, klasikannya gitu. Salah satu kunci klasiknya itu adalah lo jarang nemuin apa nama jam analog itu di Speedo. Nah, cuman ada di Mercy. Dari yang model klasik sampai sekarang pun masih ada. Ini dipertahankan sama dia buat model klasiknya. Jadi di luar itu semua fiturnya udah canggih. Salah satunya dia ada apa, eco sama sportnya, menu eco sama sport. Nah, jadi misalkan lo mau jalan santai ya bisa eco. Kalau misalkan lo mau ngebut-ngebutan nih, ugal-ugalan, bisa sport. Nanti kita coba ya sportnya itu gimana. Terus untuk AC dia udah otomatis semua ya. Bisa dual temperatur kanan kiri, modenya juga banyak, atas bawah ke kaki. Terus nah jangan lupa nih, kalau mobil Eropa kan semua lampu sen di sebelah kiri, jadi yang jangan kebiasaan. Nah, di sebelah kanannya dia ada persneling, ada giginya di sebelah kanan. Nah ini gue juga awal-awal pakai agak bingung nih ya, walaupun gue tahu sen sama lampu kan, lampu udah otomatis, kalau lampu kan di dashboard, kalau sen sebelah kiri. Nah, tadi gue masih suka kebiasaan di sebelah kanan. Nah, kanan ini bukan lampu atau bukan wiper. Wiper dia tetap di sebelah kiri juga sama sen. Jadi satu. Nah, di sebelah kanan ini persneling. Ya. Kalau P dia dipencet, atas reverse atau mundur, dianya ke belakang, dan kalau mau sport atau mau manual, dia udah ada pedal shift. Semua kontrol media ada di sama layar, ada di steer. Dan satu lagi, untuk tipe AMG Avantgarde 2011, dia
setirnya udah rata nih bawahnya ya. Bottom itu udah rata, jadi sporty banget lah ya, tampilannya sporty itu yang bedakan. Terus ada emblem Avantgarde-nya juga buat membedakan, layarnya di sini buat media. Pokoknya udah lengkap lah. Dan lo kalau masuk ke dalam itu bau Mercy itu kan khas banget ya kulitnya. Nah ini walaupun 2011 dia masih baunya itu masih sama. Jadi lo ngerasain masuk Mercy baru sama Mercy yang ini pun yang 2011 nih tetap sama gitu. Lo nggak kehilangan klasiknya gitu. Sama satu lagi, dia memori seatnya kanan kiri. Jadi sisi driver sama sisi passenger gitu. Dia udah bisa sendiri lah menyesuaikan. Jadi lo misalkan lagi bawa bukan pasangan lo, jangan lupa tuh dipasang lagi memorinya. Nanti tiba-tiba beda, oh, ke siapa nih? Nah bahaya tuh ya. Yang ini tuh dipasang memorinya. Ya, jangan lupa diganti maksudnya. Oke, terus handrestnya dia lumayan lebar, jadi kanan kiri bisa nih. Terus bisa dibuka juga, gede banget, lo bisa nyimpan macam-macam. Nah terakhir, ini yang paling gue suka bagian joknya. Jok driver sama passenger ini sama nih fasilitas mewahnya. Selain dia pakai kulit ya, di sini tuh ada dynamic seat namanya. Nah itu apa, lo kalau duduk di sini kayak dipeluk, jadi dia bisa nyesuaiin sama lebar badan lo. Jadi lo kalau manuver nggak kepanting, nggak lari kemana-mana. Jadi dia akan ngikat ya, bukan ngikat sih, kayak meluk lo gitu. Terus kalaupun belok, kalau pas lagi belok mendadak atau beloknya agak curam, dia akan lebih megangin badan lo, jadi posisi lo tuh nggak kelempar. Nah satu lagi, kalau lo suka pijit, nah lo nggak usah datang ke tempat pijit gitu, lo sambil nyetir pegel bisa nih di sini. Jadi tinggal pencet bagian pulse nih, ada tulisan pulse-nya. Nah ini dia langsung pijit, kedengeran nggak? Nah dia dari bawah tuh pijitnya, lo bisa atur bagian mana yang mau dipijit gitu. Jadi nggak usah capek-capek gitu. Kalau pegel-pegel jalan jauh, udah enak di sini aja ya gak? Jadi yang suka pijit, beli mobil ini cocok lah buat lo, nggak nambah-nambah dosa. Nah satu lagi, kalau pasang seat belt, pada saat lo klik dia akan narik tuh. Nah dia akan narik ngencengin ke badan lo, nyesuaiin sama badan lo gitu. Jadi aman, dia udah tahu nih badan lo seberapa gitu. Ini bunyi-bunyi kedengeran nggak? Benar-benar kedengeran ya. Nah itu dia lagi mijit nih, lagi mijit, enak banget. Kalau bisa gue copot nih buat di rumah gitu. Nah kita sambil tes jalan nih, gue mau cerita sedikit tentang mobil ini. Kenapa lo harus punya nih mobil ini, atau lo pikirin lah nih buat mobil ini buat jadi salah satu mobil lo. Gue juga pengen sih. Nah mobil ini 2011 ya, AMG Avantgarde W212. Nah kelebihan AMG itu ya tadi kan fasilitasnya pasti beda ya sama yang Elegant, karena dia versinya ada dua tuh, Avantgarde sama Elegant. Yang Avantgarde-nya, nah dia pasti lebih mewah. Tadi kan eksterior udah, dalamnya udah. Gue mau kasih tahu kenapa seri E itu lebih menarik daripada seri C atau seri S. Ya, kelasnya beda sih. Cuman kalau lo mau punya experience mengendari sendiri, lo lebih mendingan punya yang E. Kenapa? Kalau C itu emang lebih kecil, lebih enak gitu ya. Kayaknya lebih driverable gitu. Dan ini untuk ukuran yang seri E ya, dia handlingnya tuh seringan seri C. Jadi daripada lo nyari yang C, mendingan sekalian yang E gitu. Memang sih harganya akan sedikit lebih mahal gitu, tapi fasilitas yang lo punya itu lebih lengkap. Oke, sekarang kilometer 84.000 sebenarnya, 84.000. Nah kalau lo bilang ini udah banyak kilometer ya, lo salah banget. Walaupun dia udah 80.000, tapi oleh pemakai yang pertama nih, tangan pertama ya, dia kan apik banget. Dia sangat ngejaga banget
Ini gue denger cerita dari Heru ya, tadi dia udah cerita sama gue. Jadi dia pemakainya ini pemakai banget dan selalu bawa ke bengkel resmi. Jadi dia tuh orangnya nggak, karena kolektor, jadi dijaga banget. Ada bunyi-bunyi dikit diganti, ada bunyi dikit diganti. Nah, sebelum dia jual, dia udah peremajaan semua nih. Dari kaki-kaki, shock breaker itu semua, teror-teror yang bunyi-bunyi itu udah diganti semua, udah diberesin semua. Jadi walaupun 80.000 rasanya udah baru. Misalkan lo bilang, mendingan gue cari yang 50.000, jangan salah, walaupun lo dapat kilometer yang lebih rendah, tapi kalau 50.000 itu lo 2 tahun 3 tahun lagi lo akan keluar uang banyak. Buat apa? Karena kalau udah lama kayak gitu, lo mau nggak mau lo harus ganti-ganti semuanya, dan lo keluar lebih banyak uang buat ganti-ganti gitu. Nah, itu salah satu kelebihan dari mobil ini. Lo istilahnya lo beli, lo langsung pakai gitu. Fasilitas semua udah diberesin semua lah. Lo nggak usah mikir macam-macam, nggak usah khawatir tentang 80.000-nya, karena lo bisa denger sendiri nih. Lo bisa lihat sendiri, dia nggak geter, nggak ada bunyi-bunyi ya. Pokoknya selain emang ini kedap ya, tapi selama gue coba tadi itu nggak ada bunyi-bunyi di kaki-kaki. Halus banget, halus semuanya, karena udah diganti gitu. Jadi lo nggak usah khawatir lah. Nah, kalau lo punya modal 400 juta, lo bisa bawa pulang langsung mobil ini. Jadi bayangin ya, lo kilometer masih 80.000 lah, masih oke lah ya. Terus udah peremajaan. Tadi lo lihat sendiri gimana interiornya. Itu untuk ukuran harga segitu tuh lo dapatnya banyak. Dan ini warna putih nih, warna putih AMG Avantgarde ini jarang banget unitnya. Jadi lo kalau dapat ini, lo akan, kalau orang-orang tahu mobil ini mah, lo bakalan beda sendiri lah. Dan perawatannya masih terjangkau lah kalau standar Mercy ya. Dia bandel sini, nggak rewel ya, bukan rewel ya, bandel. Nah, karena ini E300, jadi dia kapasitas mesinnya 3000 cc V6. Tapi lo nggak usah khawatir, dia pemakaiannya masih 1.17 lah buat dalam kota ya. Balik lagi, tergantung cara lo mengendarai, cara lo ngegas. Nah, apalagi kalau lagi macet gitu, kalau bejak-bejak terus ya mungkin lebih rendah dari itu. Cuma standar lah itu kalau untuk ukuran Mercy ya. Ini saking banyaknya fitur, gue banyak yang lupa. Salah satu kelebihannya dia udah speakernya Harman Kardon, jadi lo nggak perlu ganti-ganti lagi lah, effort buat ganti-ganti interior atau fitur-fitur tuh pernak-pernik di mobil ini tuh lo nggak perlu deh. Lo bener-bener tinggal pakai, masuk ke dalam, udah beres semua. Apa yang lo perlu itu udah ada gitu. Nah, ini gue mau cobain sportnya dan jalanannya. Ini udah gue nyalain. Ini jalanan lurus, mudah-mudahan sempat gue baca. Oke, start. Nggak berisik kan, itu udah gue bejek padahal. Oke, kita udah balik lagi. Jadi gue rasa cukup segitu ya. Tadi infonya udah lumayan banyak kan, semua eksterior interior. Tuh, atau tekan tombol tiket. Sensornya tuh. Silakan masuk. Jadi lo nggak usah khawatir, di garasi 98 ini lo dapet barang tuh pasti bagus, infonya pasti jelas. Kita juga cari barang juga nggak sembarangan, tinggal lo pakai aja. Kalau lo mau tahu lebih banyak ya lo tonton channel kita lah, jangan lupa di subscribe juga. Jadi kalau misalkan ada video baru lo nggak ketinggalan, dan jangan lupa di like kalau lo suka. Nah, terus Instagram kita juga ada ya, Garasi Cross Auto, cari aja pasti ada. Terus search aja garasi, pasti kita paling atas. So, jangan kemana-mana, nanti akan ada video yang lain, mungkin bareng gue juga sama Jehan. Oke, itu aja. Bye.